Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Justinus Joko Triyono. Saya guru matematika di SMK Negeri 3 Sukabumi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai invers, konvers, dan kontraposisi. Ini merupakan materi matematika kelas 11 semester ganjil. Oke, tentu saja materi ini kita pelajari setelah sebelumnya kita membahas materi pernyataan, kalimat terbuka dan bukan pernyataan. Kemudian materi kedua, ingkaran atau negasi. Yang ketiga, kata hubung logika, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan yang keempat, mungkin kita sudah mempelajari nilai kebenaran dari masing-masing kata hubung logika tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita yaitu invers, konvers, dan kontraposisi. Nah, apa sih pengertian invers, konvers, dan kontraposisi? Nah, jika kita mempunyai suatu implikasi, jika P maka Q, ya, lambangnya P panah Q. Maka konvers itu lambangnya adalah Q panah P. Nah, atau jika Q maka P. Inversnya negasi P panah negasi Q. Sedangkan satu lagi kontraposisi negasi Q panah negasi P. Atau jika ingkaran Q maka ingkaran P. Ya, kita ingat-ingat ya, tiga ini: konvers, invers, dan kontraposisi. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Misal kita punya suatu implikasi gini. Jika sekarang musim hujan, maka Sungai Cimandiri airnya keruh. P-nya mana? Sekarang musim hujan. Q-nya mana? Cimandiri airnya keruh. Maka konversnya akan menjadi jika Cimandiri airnya keruh, maka sekarang musim hujan. Begitu kan? Ya. Bagaimana inversnya? Nah, kita ingat ya. Itu invers itu ingkaran P panah ingkaran Q. Maka akan menjadi jika sekarang musim kemarau, maka Sungai Cimandiri airnya jernih. Musim hujan, negasinya musim kemarau. Sungai Cimandiri airnya keruh, negasi atau ingkarannya Sungai Cimandiri airnya jernih. Sekarang kontraposisinya akan menjadi jika Sungai Cimandiri airnya jernih, maka sekarang musim kemarau. Mudah kan ya? Mudah. Oke. Contoh kedua. Ini soal terkait dengan lambang matematika ya. 2 kali 6 lebih besar 10. Saya ulangi, jika 2 kali 6 lebih besar 10, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini implikasi yang bernilai benar ya. Benar dan benar, implikasinya benar. Bagaimana kontraposisinya? Jika 2 tambah 3 tidak sama dengan 5, ya, maka 2 kali 6 lebih kecil dari 10. Nah, lebih besar sama dengan itu, negasinya lebih kecil. Sedangkan sama dengan negasinya tidak sama dengan. Itu untuk lambang matematika ya. Tentu masih ada lambang matematika yang lain. Nah, sekarang kalau ada soal begini.
diketahui suatu implikasi. Jika suatu kendaraan digerakkan oleh tenaga listrik, maka kendaraan tersebut tidak menimbulkan polusi. Bagaimana konversinya? Nah, ini dibantu ya. Lambangnya sudah dituliskan, tidak dihapus. Nah, lain kali harus hafal. Maka konversinya tentu akan menjadi jika suatu kendaraan tidak menimbulkan polusi, maka kendaraan tersebut digerakkan oleh tenaga listrik. Yang kedua, latihan yang kedua. Suatu implikasi, jika suatu bilangan hanya punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan itu merupakan bilangan prima. Kita tahu ya, bilangan prima itu definisinya hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Gimana inversnya? Nah, inversnya, ini lambangnya juga masih ada ya, untuk mempermudah. Maka akan menjadi jika suatu bilangan punya 3 faktor atau lebih, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Jadi lawan katanya mempunyai 2 faktor itu ya 3 faktor atau lebih. Lawan atau negasi dari bilangan prima bukan bilangan prima. Gitu kan? Oke, yang ketiga, supaya lebih jelas ya, kalimat sehari-hari ini. Jika besi dipanaskan, maka besi akan memuai. Bagaimana inversnya, konvers, dan kontraposisinya? Ya, ini lambangnya tidak ditampilkan lagi ya. Inversnya akan menjadi jika besi didinginkan, maka besi akan menyusut. Ya, inversnya ya. Ya, jadi kalau dipanaskan mungkin negasinya didinginkan, memuai, menyusut, gitu kan? Konversnya dibalik, jika besi memuai, maka besi tersebut dipanaskan. Ya, jadi selalu ada jika maka. Kontraposisinya akan menjadi jika besi menyusut, maka besi tersebut didinginkan. Nah, dengan contoh ini saya rasa cukup ya, materi inverse, konvers, dan kontraposisi. Nah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita. Terima kasih.